Jadi pastikan semua amal kebaikan ibadah kita landasi dengan 5 I. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Nggak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain, nggak sedih juga karena hinaan cercaan orang lain, karena keridhaan Allah yang dia cari. Kul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat 6 ayat 116 163. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas di waktu beramal, dan juga ikhlas setelah beramal. Kemudian gambaran orang yang betul-betul ikhlas itu dia nggak bicara lagi harta, jiwa pun dia akan kurbankan demi mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yaitu ilmu. Ilmu pastikan yang kita lakukan itu dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Halaka ummati fi syai'aini tadi. Tarkul ilm wa jam'ul mal ala syaratil Bukhari. Ini syaratnya Imam Bukhari dari hadis ini apa? Binasanya umat Rasul dikarenakan 2 faktor utama. Karena meninggalkan ilmu, maksudnya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Dan wajab ulmal, dan menumpuk-numpuk harta. Karena dunia. Karena dunia itu akhirnya banyak orang nabrak. Dunia kemudian nafsu menguasai. Kalau udah nafsu menguasai itu fitrah rusak. Kemarin sudah kita singgung ya tentang fitrah. Fitrahnya laki-laki ya senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Tapi diikat dengan ikatan pernikahan, baru bernilaikan ibadah. Tapi kalau laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki, naudzubillah min dzalik, jalannya dengan pacaran apalagi sampai berzina, maka itu adalah karena nafsu. Itu adalah kesalahan, dosa, dan kehinaan. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau yang rusak lagi, kalau laki sudah senang dengan laki, sudah rusak itu. Ya, karena itu fitrahnya sudah rusak betul. Naudzubillah min dzalik. Hari ini juga banyak kita dipertontonkan, naudzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah, kita jaga diri kita, anak kita, keluarga kita apa? Jangan sampai terpukau dengan orang-orang yang penampilannya agamis tapi kelakuannya adalah iblis. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita harus betul-betul seleksi hari ini. Ya, nggak apa-apa Bu, kita ya dijauhkan, dikucilkan dengan teman-teman yang tidak membawa kepada akhirat itu apa? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kalau kita jauh dari teman-teman yang tidak baik. Ya, berarti Allah menyelamatkan kita untuk menjadi orang yang baik. Ya, kalau diajak baik nggak mau sudah. Jangan kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek. Ya, jangan kita pertahankan kecintaan yang hanya membuat kita sengsara. Jangan pernah tertipu dengan urusan dunia. Jangan sampai dipalingkan dengan dunia. Ya, apalagi ya itu betul-betul bisa menyeret ke dalam siksa azab neraka Allah. Dan yang ketiga tadi apa? Ittiba'ur Rasul. Ittiba'ur Rasul artinya mengikuti tuntunan Rasul. Surat Al-Imran 31 tadi, Bu. Apa menjelaskan pelajarannya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bu, perhatikan. 2 jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya betul-betul mengikuti tuntun Rasul. Kehidupannya, cara membina rumah tangganya, berbisnisnya, bermuamalahnya, dalam urusan kehidupan, apalagi kaitannya dengan ibadah, yang mengikuti tuntunan Rasul apa? 2 jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita dan pada siapa saja yang mengikuti Rasul. Apa itu? Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Apa jaminan garansi yang Allah berikan? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita. Amin. Lama banget sih aminnya. Emang dosa ibu tinggal sedikit apa? Bilang amin aja kok berat. Ya Allah, ya Allah. Yang kedua, yaitu yuhibbukumullah. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jaminan yang kedua apa? Diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Singkatnya, ingin dicintai oleh Allah, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Ingin diampuni kesalahan dosa yang kita lakukan, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasul, tertolak amal tersebut. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Setelah ikhlas, ilmu, ittiba'ur Rasul, gitu Rasul apa? Pastikan Bu, amal ibadah kita iringan yang keempat. Pastikan amal kebaikan ibadah kita iringi dengan imannya dari diri kita. Landasannya sudah tadi. Landasannya sudah apa? Landasannya ikhlas, ilmu, dan ittiba'ur Rasul. Kemudian semua kebaikan amal soleh kita ini kita iringi dengan apa? Istighfar. Ya Allah, ya Allah. Ya, astagfirullahal. Kenapa istighfar, Bu? Nih contoh. Kita habis sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita baca? Astagfirullah. Padahal kita habis sholat. Kok demikian? Khawatirnya jangan-jangan sholat kita nggak khusyuk, nggak tumanina. Begitu amal kebaikan ibadah kita, khawatirnya apa? Ada unsur riyanya, ada unsur sombongnya, ada unsur salahnya, ada termasuk ngawurnya, ada gerusa-gerusunya. Maka istighfar meleburkan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Demikian juga taubatan. Kan kita habis sholat, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita astagfirullah. Nah, kalau kaitan dengan sholat, mungkin tidak khusyuk, nggak tumanina, mungkin cauka dalam sholatnya. Ada loh, ya, nggak sadar udah baca Al-Fatihah apa belum? Kok kayaknya cepat banget langsung kulhu. Stop itu. Ya, itulah gunanya kita istighfar. Baik, kemudian yang kelima, dikunci apa? Tadi